Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Di video sebelumnya kita sudah selesai melakukan sebuah setup untuk proses login ya. Dimulai dengan registrasi, kemudian ada login proses, kemudian ada verifikasi, kemudian kita juga menambahkan readme ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke topik selanjutnya. Kali ini kita akan bermain-main dengan file. Nah, kali ini kita akan mencoba mempelajari bagaimana cara membaca file dan mengolah datanya. Untuk mulainya silakan teman-teman buka lagi Laragonya. Kita akan jalankan Apache-nya ya. Kita akan start. Kemudian kita juga tidak aakan menjalankan MariaDB-nya ya, karena kita sekarang tidak akan menggunakan database dulu. Oke, kemudian kita akan buka juga localhost-nya. Oke, localhost sudah jalan. Nah, silakan teman-teman buka juga ya Visual Studio Code-nya ataupun text editor lainnya favorit teman-teman ya. Kita akan buat project baru, kita akan open folder. Kita akan masuk ke sini ya, Laragon. Kemudian kita akan masuk ke www PHP. Nah, kita akan buat folder baru 33 terkait dengan open file. Nah, kita akan buat open file dan kita akan select seperti ini. Jadi terkait dengan open file atau pengolahan file, kita akan fokus ke pengolahan file dari HTML ataupun TXT ya. Kita bukan mengolah file dari file image ataupun file yang lainnya. Nah, ini concernnya kita akan mengolah sebuah template yang biasanya ini digunakan untuk kayak misalkan untuk templating surat di sebuah aplikasi ataupun templating email juga sering dipakai ya. Nah, kali ini kita akan membuat sebuah template HTML yang kita load, kemudian kita akan isi datanya yang simulasinya mungkin perkiraannya dari database, tapi kita akan simulasi dengan data dummy ya. Oke, kita akan buat dulu sebuah file index.php seperti ini. Nah, kemudian saya juga akan buat file namanya template.htm. Nah, teman-teman boleh pakai .htm saja ataupun .html juga sama ya. Tapi saya biasanya kalau buat template saya menggunakan .htm. Nah, di sini untuk templatenya kita akan buatkan basic tag HTML5 seperti ini ya. Kemudian di dalamnya saya misalkan membuat simulasi sebuah surat ya. Saya akan membuat heading 1. Misalkan ini surat serangan. Nah, kemudian di sini kita akan tambahkan sebuah paragraf ya. Saya yang tangan di bawah ini. Nah, misalkan seperti ini ya. Kemudian kita akan buat sebuah table. Nah, kita akan buat sebuah tr. Kemudian saya akan tambahkan di sini td, misalkan nama. Kemudian kita akan duplikat. Nah, di sini kita akan buat sebuah replacement variable. Nah, kita akan tambahkan dengan persen. Kita tambahkan di sini s, tandanya kita akan nge-replace dengan string. Nah, terkait dengan replacement kita coba lihat ya. Kita ada yang namanya fungsi. Ini kita akan coba cari di Google fungsi PHP. Nah, ini ada banyak ya. Kita akan lihat tabelnya, tabel fungsi. Ada nggak dari PHP-nya? Net. Ada nggak? Nah, ini php.net tentang printf ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, bisa digunakan untuk replace karakter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini apa aja karakter yang bisa teman-teman gunakan. Ini ada persen, kemudian ada C. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan yang lain. Ada integer. Nah, ini dengan simbol ini. S untuk string, kemudian untuk
load ya, nanti teman-teman silahkan baca-baca sendiri. Ini ada banyak keterangannya dan contoh penggunaannya juga ada ya. Kita nanti akan coba gunakan contoh sederhana saja. Kita akan menggunakan string, contohnya seperti ini. Kita akan mereplace dengan string. Kemudian kita akan tambahkan satu lagi untuk alamat ya. Nah, alamat ini kita tinggal ubah saja di sini alamat. Nah, seperti ini juga kita akan replace s. Kita akan save. Nah, kemudian kita akan coba ngeload atau membaca file template.htm ini ke dalam script PHP. Kita akan buka dengan tag pembuka seperti ini. Kemudian kita akan deklarasikan dulu variabel yang akan kita load. Misalkan ini simulasikan load data dari database dengan key tertentu. Nah, misalkan kita akan deklarasikan tadi nama, kita buat variabel name. Nah, misalkan di sini kita buat pojok kode. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita memiliki address. Nah, misalkan kita Jalan Merdeka nomor 1 Jakarta, misalkan seperti ini. Oke, kemudian kita akan deklarasikan lagi untuk file name-nya ya. File name. Nah, file name-nya karena kita akan meload ini berarti kita deklarasikan adalah template.htm. Nah, ini harus sama dengan ekstensinya juga. Nah, kita akan coba untuk membuat variabel open-nya ya. Kita akan fh ini variabelnya ya. Kita akan open. Nah, di sini ada simbolnya. Kita akan coba cari juga ya. Ini ada juga fungsi table dulu ya. Table fungsi PHP. Nah, ini juga ada di php.net ya. Kita rujuk ke situs resminya. Kalau tadi ini untuk tipe data yang bisa kita gunakan. Nah, ini untuk ini ada Indonesia. Kita ambil aslinya. Oke ya, ini nah tadi kita menggunakan open ya. Nah, di sini tabel yang bisa kita gunakan untuk open file ini ada bisa kita gunakan untuk read, kemudian ada read and write, ini juga ada write doang, ada write and read dan seterusnya. Nah, kita akan coba satu dulu untuk yang read aja ya. Nanti untuk yang lain-lainnya silahkan teman-teman coba. Di bawah ada contohnya juga. Nah, ini ya. Teman-teman bisa coba nanti dan kombinasikan. Nah, ini ada untuk membaca GIF formatnya ya, bukan hanya HTML, tapi kita coba contohkan yang HTML. Ini ada banyak contohnya di bawah, silahkan dicoba-coba nanti ya. Ini juga sama, saya tadi juga membaca dari sini untuk rujukannya. Nanti kedua link ini saya akan cantumkan di kolom deskripsi di bawah ya, supaya teman-teman bisa membaca dan menjadikan rujukan. Oke, kita kembali ke sini. Nah, kita akan menggunakan aksinya adalah R, artinya ini kita read. Jadi kita akan membuka sebuah file ini namanya dengan ketentuannya adalah read. Nah, setelah ini kita buka, kita akan coba buat variabel untuk hasil ya. Nanti akan hasilnya akan kita tampung supaya jadi sebuah string supaya nanti bisa kita refresh untuk isinya. Nah, kemudian kita akan cek. Nah, opennya ini berhasil ataupun tidak. Kita gunakan fh. Nah, ini berhasil atau tidak. Kalau misalkan dia berhasil, maka kita akan buat sebuah perulangan untuk kan dia berupa row ya. Nih tiap row ini ke bawah 1, 2 sampai dengan 24. Maka kita akan mengulang ini dan kita akan masukkan ke dalam variabel hasil ini. Kita akan deklarasikan tadi namanya adalah kita akan buat wadah untuk menampungnya, misalkan line ini kita akan ambil dari
app-get. Nah, app-get ini untuk kayak mengekstrak lah kalau array itu. Tapi dari sebuah file ya. Ini dari fh. Nah, nanti keluarannya akan berupa variabel line. Nah, dari variabel line ini kita akan masukkan. Nah, kita akan menggunakan operasi penjumlahan string ya. Ini sudah pernah kita pelajari di video awal-awal. Nah, berarti kita tinggal menggunakan hasil dan dot line, artinya kita isikan variabel hasil dengan isinya adalah hasil ditambahkan dengan isi dari line. Hasil sebelumnya adalah string kosong diisi dengan dan seterusnya sampai selesai. Oke, nah ini kita harus menutupnya untuk opennya ya. Kita kan open awalnya, setelah di open kita harus close. Oke, kalau misalkan sudah, kita akan cetak, tinggal kita echo hasil. Nah, hasil ini kalau misalkan kita hanya cetak, ya kita hanya akan mendapatkan sebuah variabel kosong. Misalkan kita cetak ya, kita coba lihat dulu. Nanti belum kita refresh PHP tutorial. Nah, kita akan buka open filenya. Nah, ini masih berupa dolar ya, variabelnya belum kita replace karena ini belum kita fungsikan yang tadi ya, fungsi untuk sprint. Nah, ini sprint app kita akan nge-replace. Nah, simbol yang pertama kita akan isi dengan apa? Ini sesuai dengan urutannya ya. Yang pertama kita isi dengan variabel nama, berarti kita akan delasikan di sini name. Nah, kemudian yang kedua kita akan isi dengan isi alamat ini, berarti kita isikan address. Ini kalau misalkan sudah, tinggal kita save. Kemudian kita load lagi, lihat sekarang sudah berubah ya. Tadinya ini persen aja, sekarang sudah ada isinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita bisa ngeload file, ini bisa berupa template yang bisa diubah-ubah oleh user ataupun dibikin sendiri oleh user berupa template HTML. Kemudian variabelnya kita udah sediakan, terserah user mau ditaruh di mana, mau ditempatkan di mana sesuai dengan layout kebutuhannya. Biasanya yang seperti ini kita buat untuk template-template surat-surat ya. Jadi kita buat aplikasi, kita sediakan untuk generate template-nya. Dari template itu nanti bisa digunakan pada orang tertentu atau pada data tertentu. Dan kita bisa cetak sewaktu-waktu berupa PDF ataupun berupa file apapun karena datanya sudah ada. Oke, kurang lebih seperti itu untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.